Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu,
Adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan.
Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu,
Adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan.
Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan. Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya, jenazah yang sebelumnya berada di Pontianak Utara sempat dibawa ke rumah keluarga di kawasan Pontianak Timur. Di sanalah pihak keluarga melihat banyak lebam di tubuh korban dan merasa ada kejanggalan atas kematian bocah berusia 9 tahun itu. Jenazah korban diketahui sempat dibawa oleh ibu kandung korban ke rumah mertuanya di Siantan.
Di rumah itu, adik ipar ibu korban yang melihat kondisi korban langsung membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polresta Pontianak bergerak cepat. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, Wakasatreskrim, Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga mengenai kejanggalan pada jasad korban. Awalnya korban sudah dimandikan dan dikafani, siap dimakamkan. Namun adik ipar ibu korban melihat jasad korban penuh lebam. Ia lalu membuat laporan, dan kami langsung menuju rumah duka, jelas AKP Agus. Jasad bocah kini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna proses lebih lanjut. Selain itu, petugas mengamankan ayah tiri korban yang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Sementara motif dari tindakan kekerasan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bocah disabilitas tewas dianiaya ayah tiri. Paman syok tubuh korban penuh memar. Bocah laki-laki penyandang disabilitas tewas setelah dianiaya ayah tirinya di kawasan Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Selasa, 27 Mei 2025, sore. Paman korban, Matsai, mengatakan dirinya syok saat mengetahui korban telah meninggal dunia dengan tubuh penuh memar. Awalnya saya lagi jualan, lalu ditelepon keluarga. Katanya ada keluarga yang meninggal dipukul. Pas saya ke rumah dan lihat jenazah, saya kaget karena ada memar-memar di tubuhnya, ujar Matsai di RS Bayangkara. Menurutnya,